Perkenalkan, nama saya Ayu Nyoman Waisantini Winaya. Saya adalah mahasiswa S2 Undiksa. Kali ini saya akan sharing mengenai algoritma naive Bayes. Yang pertama-tama harus kita ketahui adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu proses pengelompokan data dengan didasarkan pada ciri-ciri tertentu ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan pula. Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Kelebihan dan kekurangan naive Bayes. Kelebihan yang pertama adalah mudah untuk dibuat, hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter atau rata-rata dan variasi dari variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Dan yang kedua, hasilnya bagus, cepat, dan efisiensi ruang. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Jika 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Tahapan dari proses algoritma naive Bayes adalah: yang pertama, kita menghitung jumlah kelas atau label, kemudian kita menghitung jumlah kasus per kelas, lalu kalikan semua variabel kelas, dan yang terakhir adalah bandingkan hasil per kelas. Persamaan teorema Bayes, di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk rumusnya, dan kita akan coba mengimplementasikan sebuah contoh kasus pada Excel. Yang pertama-tama harus kita siapkan adalah sebuah data. Di sini saya memiliki data training kursus musik, di mana setiap siswa itu memiliki atribut jenis kelamin, tipe kursus, dan alat musik. Dan di sini klasifikasinya adalah minat atau tidak minat. Dan saya juga sudah menyiapkan data uji, 2 buah data uji yang nantinya akan kita cari apakah klasifikasinya minat atau tidak minat. Tahapan proses algoritma naive Bayes yang pertama, kita menghitung jumlah kelas atau label. Di sini labelnya ada 2, minat dan tidak minat. Untuk jumlah data minat ada 11, dari keseluruhan data 18. Jadi peluang minatnya kita bagi antara jumlah data minat dengan keseluruhan data. Untuk data tidak minat jumlahnya 7, dari keseluruhan jumlah data 18. Untuk peluang tidak minat itu kita bagi dari jumlah data tidak minat dibagi dengan jumlah seluruh data. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung peluang per kasus atau atribut. Di sini kita memiliki 3 atribut, yaitu jenis kelamin, tipe kursus, dan alat musik. Untuk atribut jenis kelamin itu kita ada 2 di sini, yaitu perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan jumlah yang minat ada 10, yang tidak minat ada 5. Untuk laki-laki yang minat ada 1 dan yang tidak minat ada 2. Jumlah keseluruhan yang minat ada 11 dan jumlah keseluruhan yang tidak minat ada 7. Jadi jumlah untuk keseluruhan yang minat dan tidak minat ini harus sama dengan jumlah keseluruhan data, yaitu 18. Kemudian kita akan mencari peluang minat dan tidak minat. Untuk perempuan, kita mencari peluang minatnya dengan cara membagi jumlah perempuan yang minat dibagi dengan total minat. Untuk peluang tidak minat perempuan dibagi dengan cara membagi data perempuan tidak minat dibagi dengan data keseluruhan yang tidak minat. Begitu juga untuk laki-laki, kita bagi data laki-laki yang minat dibagi dengan keseluruhan yang minat. Peluang yang tidak minat untuk laki-laki, data laki-laki tidak minat dibagi dengan total data yang tidak minat. Jadi kita di sini mendapatkan data untuk peluang minat dan peluang tidak minat untuk atribut jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Untuk atribut yang berikutnya juga sama, tipe kursus dan alat musik, kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti atribut yang pertama. Untuk tahapan yang ketiga, kita kalikan semua label minat dan tidak minat. Untuk data uji yang pertama, di sini kita memiliki data uji Surya, di mana atributnya adalah laki-laki, semi-private, dan gitar. Untuk peluang minat, laki-laki 0,09, semi-private 0,73, dan gitar 0,09. Hasilnya bisa kita kalikan sehingga mendapatkan hasil 0,006. Kemudian untuk peluang tidak minat, yang laki-laki 0,29, semi-private 0,86, dan gitar 0,29. Untuk hasil pengaliannya, di sini kita dapatkan hasil 0,070. Langkah yang keempat adalah membandingkan hasil minat dan tidak minat. Di sini hasil peluang minat dan tidak minat yang lebih besar adalah peluang tidak minat, yaitu 0,070. Jadi untuk data uji yang pertama ini klasifikasinya adalah tidak minat. Begitu juga untuk data uji yang kedua, bisa kita gunakan dengan rumus yang sama sehingga kita dapat menghasilkan untuk klasifikasinya adalah minat.
Oke, itu tadi adalah contoh kasus yang saya sampaikan dengan menggunakan Excel lengkap dengan rumusnya. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyampaian materi tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.